warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan dengan saya Siva Nurpadila. Kali ini saya akan membahas pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yuk kita simak teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu akuntansi dan laporan keuangan. Apa sih tujuan dari akuntansi itu? Yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, bahas catatan histori, realita ekonomi, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Akuntansi sebagai ideologi adalah suatu alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Tujuan organisasi seharusnya disesuaikan dengan sikap hidup dan filosofi dari manusia selaku pembentuk organisasi. Akuntansi sebagai bahasa bisnis yaitu mengkomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang disebut dengan stakeholder. Contohnya mengenai istilah debit kredit, akun jurnal penutup, buku besar, neraca, jurnal pembalik, dan lain-lainnya. Akuntansi sebagai catatan historis. Kalau kita bicara mengenai akuntansi, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian dari pelaporan adalah data transaksi keuangan bisnis yang telah lewat. Akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realita ekonomi perusahaan pada saat ini. Dalam praktik, antara pengguna biaya historis dan nilai pasar wajar sebagai atribut pengukuran seringkali menjadi perdebatan. Secara umum, penggunaan laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolak ukur yang lebih dapat dipercaya atau lebih objektif. Akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan dengan siklus akuntansi. Akuntansi sebagai komoditas. Komoditas adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen karena daya gunanya. Output yang berupa laporan keuangan yang berinformasi mengenai laporan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan adalah merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi. Akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Hal ini manajemen bertindak selaku agen atau pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh oleh prinsipal untuk mengelola aset dan atau bisnis perusahaan. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, maka sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan oleh prinsipal untuk dikelola manajemen dapat ditelusuri. Akuntansi sebagai teknologi. Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik. Agar teori akuntansi bisa dipakai dalam praktik, maka diperlukan sebuah teknologi untuk menjembati antara teori tersebut dengan praktik. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan PSAK nomor 1 menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Urutan penyajian laporan keuangan adalah laporan laba rugi, laporan modal pemilik, neraca, laporan arus kas. Pembahasan yang kedua, para pengguna informasi keuangan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau disebut dengan stakeholder terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Para pengguna akuntansi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal yaitu yang pertama direktur dan manajer keuangan, yang kedua direktur operasional dan manajer pemasaran, yang ketiga manajer dan supervisor produksi. Eksternal, investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal, ekonomi, praktisi, dan analis. Pembahasan yang ketiga, organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya. Dalam laporan keuangan yang disajikan, standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kemajuan teknologi. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika.
Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar di Amerika ini dinamakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau General Accepted Accounting Principle atau disebut dengan GAAP. Standar ini diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku yang secara standar diterima umum dan transparan. Prinsip akuntansi ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana. Pembahasan yang kelima, standar akuntansi internasional. Jalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Standar tersebut memperoleh bentuknya setelah adanya dukungan dari IASB atau International Accounting Standard Board terhadap standar akuntansi internasional. Pengaruh standar ini telah meningkatkan secara signifikan dan menjadikan sebagai norma global menuju terciptanya harmonisasi dalam standar akuntansi dunia. Pembahasan yang keenam, standar akuntansi di beberapa negara. Untuk Amerika dan Inggris, di mana kedua negara memiliki kesamaan dalam standar akuntansi. Yang pertama, ada tradisi hukum. Yang kedua, paham kapitalisme. Yang ketiga, berpendidikan tinggi. Yang keempat, angkatan kerja profesional. Yang kelima, perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham. Dan yang keenam, adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Itulah penjelasan dari saya tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.